hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil-hasil sidang PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang mana dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh I.R. Soekarno. Berikut ini potongan pidato I.R. Soekarno saat PPKI akan dibentuk. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi yang maha mulia Ten Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal, dan abadi negara Indonesia merdeka. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh PPKI yakni sebagai berikut. 1. Mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Persiapan yang dimaksud tersebut pada segala hal, mulai dari waktu dan tempat pembacaan teks proklamasi, persiapan anggota, hingga penyusunan struktur negara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Sebuah negara tentu harus memiliki konstitusi yang mengatur. Dalam hal ini, tugas PPKI adalah membuat, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. PPKI juga bertugas untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Presiden akan berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. PPKI kemudian mengangkat Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Yang keempat, membentuk Komite Nasional yang membantu tugas Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Komite Nasional yang dibentuk PPKI. Pembentukan Komite Nasional dilakukan sebelum MPR dan DPR terbentuk. Adapun hasil sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Adapun rancangan badan tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sudah dibuat oleh DPU PKI sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan revisi Piagam Jakarta di mana kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Hasil sidang pertama PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden Indonesia. Atas usulan Otto Iskandar Dinata, secara aklamasi I.R. Soekarno terpilih sebagai Presiden Indonesia pertama, didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. 3. Membentuk Komite Nasional. Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional. Fungsi komite nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Adapun hasil sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, yakni pembentukan pemerintah daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi di mana tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah. Adapun 8 provinsi yang terbentuk pada saat itu yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah.
Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, selanjutnya juga dibentuk komite nasional di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 3. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Hasil sidang kedua PPKI berikutnya adalah pembentukan 12 kementerian kabinet di tiap departemen serta 4 menteri negara non-departemen. 4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Usai sidang PPKI kedua dilakukan rapat kecil yang menghasilkan keputusan untuk segera membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Atas usulan Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional ini berasal dari tentara Heiho dan Peta. Selain itu, anggota kepolisian dimasukkan dalam Departemen Dalam Negeri. Keputusan ini dihasilkan dari buah pikiran Otto Iskandar Dinata. Kemudian, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, dan Kasman Singodimerdjo ditunjuk untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara. Adapun hasil sidang ketiga PPKI yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945, yakni pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau dikenal KNIP. Di sidang pertama telah diputuskan untuk membentuk Komite Nasional. Namun, baru di sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP resmi terbentuk. Sebanyak 137 anggota KNIP dilantik, terdiri dari golongan muda dan masyarakat. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Hasil sidang PPKI ketiga salah satunya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh R. Soekarno. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sebagai kedaulatan rakyat. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. Hasil sidang ketiga PPKI juga menghasilkan keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berfungsi untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai hasil-hasil sidang PPKI. Jika ada kekurangan dalam video ini, mohon maaf dan terima kasih karena telah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya melalui akun Instagram saya yakni @ulacmustari30. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.